Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya. Saya ingin memberi judul permenungan saya di Minggu Advent yang kedua ini, mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Karena bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua, dan juga masa Advent yang kedua ini, kita diajak untuk semakin mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hati kita. Hari Jumat yang lalu kita dalam liturgi merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Di situ diperlihatkan figur Maria yang dipersiapkan oleh Tuhan sejak dia dikandung. Jadi dogma yang keluar tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9 itu ingin menyatakan iman kita bahwa Bunda Maria sudah dipersiapkan sejak dia dikandung oleh orang tuanya. Siapa orang tuanya? Bunda Maria, Santa Ana Ya. dan Yoakim. Yoakim dan Ana. Ya. Sudah dipersiapkan sejak kandungan, dan dalam kandungan itu Bunda Maria sudah tidak berdosa. Maka ketika dia mengandung Yesus, dia mengandung tanpa noda dosa. Ya. Maka manusia layak, pantas untuk mengandung dalam rahimnya Putra Allah yang menjadi manusia. Figur Maria dipersiapkan. Lalu hari ini yang dipersiapkan, ditampilkan adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang dimunculkan di masa Advent ini sebagai perwakilan dari kita. Orang yang dipersiapkan meluruskan jalan untuk kedatangan Tuhan. Siapakah Yohanes Pembaptis? Jangan lupa bahwa dia adalah sepupunya Yesus. Ya. Siapa orang tuanya Yohanes Pembaptis? Ya. Zakaria dan Elizabeth. Ya. Jadi waktu kabar gembira kepada Bunda Maria, ya, disampaikan juga bahwa Elizabeth sedang mengandung anak di usia yang waktu itu tidak mungkin untuk mengandung lagi. Jadi dipersiapkan jalannya Yohanes Pembaptis lewat Elizabeth. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis tampil sebagai seorang yang berseru-seru di padang gurun, mengajak semua orang untuk datang menghadap Tuhan dan memberikan diri untuk dibaptis, untuk bertobat, menyiapkan diri. Istilah OKS hari kemarin, Yohanes Pembaptis adalah juru kampanye. Juru kampanyenya siapa? Yesus Kristus yang mau datang. Ya. Jadi juru kampanye yang berseru-seru di padang gurun agar orang-orang bersiap untuk menyambut Dia yang akan datang, yang lebih besar. Dan bicara tentang persiapan, semalam itu saya diberikan tiket oleh Romo Roy untuk nonton Christmas konser. Ya. Jadi konser menjelang Natal di Ciputra sana, Artpreneur. Ada orkestra, dan juga ada penyanyi-penyanyi, ada artis-artis. Satu persembahan dari Pukat KJ untuk membantu saudara-saudara kita di timur, dan juga katanya mereka ingin membuat sumur di daerah Sumba Barat supaya banyak orang terbantu lepas dari stunting dan juga kebutuhan akan air bersih. Selalu dalam pertunjukan karya seni yang menarik bagi saya adalah melihat bagaimana orang-orang yang ada di situ mempersiapkan pertunjukan itu sebaik mungkin. Dalam pertunjukan yang 2 jam seperti itu, saya yakin persiapannya bisa berbulan-bulan. Musisi yang main orkestra itu pasti latihannya lama, dan juga penyanyi-penyanyinya, belum lagi panitianya, mempersiapkannya pasti dengan matang. Lalu kita nonton 2 jam, itu adalah gunung esnya, ya, puncaknya
Sementara yang nggak kelihatan adalah prosesnya di bawah yang nggak kelihatan. Maka satu momen berharga kalau kita lihat pertunjukan yang kita hargai dengan tepuk tangan kita, salah satunya adalah persiapan mereka yang di bawah gunung es itu, hingga akhirnya bisa menampilkan suatu pertunjukan yang hebat, yang menarik perhatian kita. Dan saya yakin teman-teman kur di sini juga banyak persiapannya ya. Adik-adik berapa lama persiapannya untuk kur di sini? 1 minggu, latihan tiap hari ya. Ya. Ada persiapan. Ada persiapan pun kadang ada halangannya ketika ya tadi keyboardnya nggak nyala, ya kan? Ya. Itu ada persiapannya aja, ada aja halangannya. Ya. Apalagi yang tidak dipersiapkan. OKS aja yang lucu-lucuan itu Bapak Ibu, ya. Yang seperti nggak ada skenarionya itu, ya. Itu juga ada latihannya, ya. Jangan salah ya. Hari Rabu itu latihan, ya. Walaupun pada hari Kamisnya kadang ya jadi lupa. Kadang nadanya berubah ya, kadang buyar ya. Tapi itu ada persiapan ya sedikit-sedikit ya untuk mempersiapkan OKS setiap hari Kamis itu. Maka yang ingin saya katakan, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus, untuk menyambut Tuhan. Kita diingatkan akan pembaptisan kita. Dengan baptis kita menyatakan ya untuk menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama kita. Mari kita ingat lagi rahmat pembaptisan itu. Rahmat, kenapa rahmat? Karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus. Oleh karena itu, minggu-minggu ini minggu yang pas juga mempersiapkan diri. Saya sudah diminta beberapa paroki untuk bantu pengakuan dosa, karena minggu depan tuh minggu pengakuan dosa di paroki-paroki. Mereka butuh banyak romo untuk membantu, dan romo-romo yang kurang kerjaan seperti saya gitu ya, mungkin Romo Edi juga. Inilah yang dipanggil ke paroki-paroki ya, untuk membantu mereka, karena nggak cukup pasti ya cuma 2 orang di paroki atau 3 orang untuk membantu pelayanan. Maka Bapak Ibu, mari kita gunakan hari-hari ini untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kalau ada kesempatan pengakuan dosa, mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk hadir ke gereja, untuk mengaku dosa, agar kita siap untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus pada hari raya Natal nanti. Tuhan Yesus memberkati.